mendengarnya, Nabi Ibrahim berkata kepada dirinya sendiri, "Tenangkanlah dirimu untuk saat ini." Saat itu semua kaget dan mencari dari mana asal suara itu. Allah mengabulkan sesuatu yang mustahil dengan cara yang mustahil. Ismail akhirnya selamat dari pisau tajam itu. Ya Allah, aku nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi di kanal YouTube aku bersama aku, April. Terima kasih yang sudah klik video ini. Semoga teman-teman yang menonton selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Teman-teman, aku tuh sebenarnya nggak ada rencana kalau bakalan ada part 1 dan part 2. Tapi ternyata, jadi di video aku yang kemarin saat Siti Hajar menemukan air Zam-Zam, itu video selanjutnya di aku nggak ada suaranya. Kayak gini loh. Setelahnya aku juga baru tahu kalau ada bagian yang terlewat. Jadi aku sarankan untuk teman-teman yang nonton video ini, aku sarankan teman-teman nonton di part satunya supaya teman-teman paham. Oke, cukup pembukaan dari aku. Sekarang kita masuk ke kisah Nabi Ibrahim. Oke, bagian yang kemarin terlewat adalah misi Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhannya. Jadi sebelum Nabi Ibrahim menghancurkan berhala, terlebih dahulu Nabi Ibrahim ini memperkuat keyakinan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum ada perayaan di pinggir kota oleh Raja Namrud dan rakyatnya, terlebih dahulu Nabi Ibrahim ini sudah diajak oleh ayahnya ke suatu pesta dan perayaan yang ada di dalam kuil tempat persembahan berhala itu. Dan di tengah-tengah perayaan tersebut terdapat seorang dukun yang memberikan pengarahan tentang kehebatan Tuhan berhala yang paling besar. Dengan suara penuh penghayatan, dukun itu memohon kepada patung agar menyayangi kaumnya dan memberi mereka rezeki. Tiba-tiba keheningan saat itu pecah oleh suara Nabi Ibrahim yang ditunjukkan kepada dukun itu. "Wahai dukun, ia tidak akan pernah bisa mendengarmu. Apakah engkau yakin ia bisa mendengarmu?" Saat itu semua kaget dan mencari dari mana asal suara itu. Ternyata mereka mendapati bahwa suara itu adalah suara Ibrahim. Lalu dukun itu mulai menampakkan kerisauan dan kemarahannya. Kemudian ayahnya berusaha menenangkan keadaan dan mengatakan bahwa anaknya sakit dan tidak mengetahui apa yang ia ucapkan. Lalu mereka, Nabi Ismail dan ayahnya, keluar dari tempat persembahan itu. Ayah Ibrahim menemani Nabi Ibrahim menuju tempat tidurnya dan berusaha menidurkannya. Lalu meninggalkan Nabi Ibrahim setelah itu. Namun Nabi Ibrahim tidak langsung begitu saja tidur ketika beliau melihat kesesatan yang menimpa manusia. Nabi Ibrahim bukan orang yang sakit. Beliau merasa dihadapkan oleh peristiwa yang besar. Nabi Ibrahim menganggap mustahil bahwa patung-patung yang terbuat dari kayu dan batu-batuan itu menjadi Tuhan. Nabi Ibrahim keluar dari rumahnya menuju sebuah gunung. Nabi Ibrahim berjalan sendirian di tengah kegelapan. Nabi Ibrahim kemudian memilih salah satu goa di gunung tersebut, lalu menyandarkan punggungnya dalam keadaan termenung. Nabi Ibrahim memperhatikan langit. Beliau mulai bosan memandangi bumi yang dipenuhi suasana jahiliyah. Tuhan yang harus disembah pasti sesuatu yang istimewa dan memiliki kemampuan yang tidak tertandingi. Nabi Ibrahim yang sudah memiliki kemantapan untuk memerangi syirik dan persembahan berhala, terlebih dahulu ingin memperkuat keyakinan dan keimanannya, menenteramkan hatinya, serta membersihkan keraguan-raguan dalam dirinya yang mungkin sesekali mengganggu pikirannya, dengan memohon kepada Allah agar diperlihatkan kepadanya bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Nabi Ibrahim juga merasa rindu kepada zat yang memberi, mengasihi ketika ia masih di dalam goa. Itu salah satu alasan mengapa Nabi Ibrahim sangat yakin bahwa Tuhan selama ini yang mereka percayai bukanlah Tuhan yang menolong dan menyelamatkannya ketika ia di dalam gua. Berserulah Nabi Ibrahim kepada Allah, "Ya Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan kembali makhluk-makhluk yang sudah mati." Allah menjawab seruannya dengan berfirman, "Tidaklah engkau percaya dan beriman kepadaku?" Nabi Ibrahim menjawab, "Benar wahai Tuhanku, aku telah beriman. Aku percaya padamu dan pada kekuasaanmu. Tapi aku ingin sekali melihat itu dengan mata kepalaku, agar aku mendapatkan ketentraman, ketenangan di hatiku, agar kami menjadi tebal dan kukuh keyakinanku kepadamu dan kepada kuasamu." Kemudian Allah mengabulkan permohonan Nabi Ibrahim, dan Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menangkap 4 ekor burung. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk meneliti dan melihat bagian
tubuh burung-burung itu, memotongnya berkeping-keping hingga hancur luluh dan berbaur, lalu diletakkan di atas puncak setiap bukit dari 4 bukit yang letaknya berjauhan. Setelah mengerjakan apa yang diisyaratkan Allah, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk memanggil burung-burung yang telah terkoyak itu tubuhnya dan terpisah jauh tiap-tiap bagian tubuh burung dari bagian yang lain. Dengan izin dan kuasa Allah, datanglah 4 ekor burung itu berterbangan dalam keadaan bernyawa, seperti semula saat mendengar panggilan dari Nabi Ibrahim. Lalu hiduplah 4 ekor burung yang telah mati. Lalu Nabi Ibrahim melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang telah mati, sebagaimana Allah menciptakan dari sesuatu yang tidak. Dan inilah perjalanan Nabi Ibrahim menemukan Allah sebelum akhirnya Nabi Ibrahim memerangi kesyirikan pada kaumnya. Nah, ketika ada waktu perayaan Raja Namrud beserta para rakyatnya di pinggiran kota, saat suasana sepi dan hening, Nabi Ibrahim dengan keberaniannya mendatangi kuil dan menghancurkan berhala-berhala kecil dan menyisakan satu berhala yang paling besar. Masya Allah. Itu dia kisah Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhannya. Sekarang kita lanjut ke kisah Nabi Ibrahim yang selanjutnya. Setelah Ismail lahir, Nabi Ibrahim terus memohon kepada Allah agar diberikan keturunan dari pernikahannya dengan Sarah. Kemudian Allah mengutus 3 malaikat untuk bertamu ke rumah Nabi Ibrahim. Sampailah tamu itu ke rumah Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim menyuguhkan seekor sapi muda untuk ketiga tamu itu. Namun tamu itu tidak menyentuh makanannya sama sekali. Nabi Ibrahim itu merasa ketakutan. Kemudian tamu tersebut mengatakan, Few moments later. salah satu dari tamunya mengatakan, tidak usah takut, kami kemari sebagai utusan Allah. Tamu itu datang membawa 2 kabar. Kabar yang pertama, mereka mengatakan bahwa akan ada azab yang menimpa kaum Nabi Lut. Yang kedua, engkau dan istrimu akan memiliki keturunan. Nah, Siti Sarah yang saat itu sudah tua pun merasa tidak mungkin kalau ia akan memiliki anak. Para malaikat yang menjelma menjadi tamu mengatakan itu sudah ketentuan Allah. Allah mengabulkan sesuatu yang mustahil dengan cara yang mustahil. Kemudian benar datang azab pada kaum Nabi Lut dan Siti Sarah pun hamil melahirkan Ishak. Ketika Nabi Ismail remaja, Allah menguji kembali Nabi Ibrahim dengan memberikannya sebuah mimpi tentang penyembelihan anak, yang anak tersebut adalah Nabi Ismail. Mimpi pertama tidak Nabi Ibrahim hiraukan, sehingga datang mimpi yang kedua dan mimpi yang ketiga kalinya. Saat itulah Nabi Ibrahim merasa bahwa ini adalah isyarat dari Allah. Nabi Ibrahim menceritakan tentang mimpinya kepada Nabi Ismail. Wahai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam sebuah mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu? Ismail pun menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah. Dengan perkenaan Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Sebelum melaksanakan perintah Allah, Nabi Ismail meminta kepada ayahnya untuk yang pertama menajamkan pisau yang akan digunakan untuk menyembelih. Yang kedua, meminta agar dikencangkan ikatannya agar ia tidak meronta-ronta karena kesakitan. Yang ketiga, meminta dibuatkan sebuah lubang agar darahnya tidak mengotori pakaiannya. Nabi Ibrahim dalam keikhlasan dan ketaatannya dalam menjalankan perintah Allah, dan Nabi Ismail yang telah merelakan dirinya, saat pisau itu hendak menyentuh leher Nabi Ismail, Allah menggantinya dengan seekor domba. Teman-teman notice nggak? Di kisah Nabi siapa yang di dalamnya ada seseorang yang mengorbankan domba untuk Allah? 1, 2, 3. Di kisah Nabi Adam, domba milik Habil yang disambar petir atau api dan diangkat ke langit. Domba itu akhirnya diturunkan kembali untuk menggantikan Nabi Ismail. Masya Allah. Inilah yang aku bilang, aku ingin mengurutkan kisah para nabi dan rasul dari 1 sampai 25. Karena benar-benar banyak kisah yang mind blowing banget. Seperti yang aku bilang, Allah mengabulkan sesuatu yang mustahil dengan cara yang mustahil. Domba milik Habil akhirnya diturunkan dari Allah untuk menggantikan Ismail. Ismail akhirnya selamat dari pisau tajam itu. Ya Allah, aku nangis. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail. Kisah dibangunnya Ka'bah ini mungkin akan aku ceritakan terpisah atau nanti aku gabung bersama kisahnya Nabi Ismail ya teman-teman. Karena menurut aku ceritanya agak cukup panjang. Oke?
Ketika memasuki usia 150 tahun, Allah menampakkan uban pada rambut Nabi Ibrahim. Ulama berkata alasan Allah menampakkan uban kepada Nabi Ibrahim adalah karena putranya Ishak. Karena Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak ini sangat mirip sehingga orang lain ini sulit membedakan mana Nabi Ibrahim, mana Nabi Ishak. Ketika orang datang kepada Ishak, ia menyangka bahwa itu adalah Nabi Ibrahim. Kemudian Ishak pun menjawab, "Aku adalah anak dari Khalilullah. Ia lebih baik daripadaku, ia bak tuanku dan aku bak budaknya." Nabi Ibrahim merasa sedih melihat rambutnya yang memutih, namun ia tidak bisa menolak apa yang telah Allah tetapkan. Dan Nabi Ibrahim adalah orang pertama dari keturunan Nabi Adam yang memiliki uban. Kemudian diriwayatkan ketika malaikat maut hendak mencabut nyawa Nabi Ibrahim berkata kepada malaikat maut, "Hai malaikat maut, apakah engkau pernah tahu seorang kekasih mencabut nyawa orang yang dicintainya?" Maka malaikat maut pun naik ke langit dan melaporkan kepada Allah. Lalu Allah berkata, "Apakah seorang kekasih tidak suka bertemu dengan orang yang dicintainya?" Lalu malaikat maut kembali kepada Nabi Ibrahim dan menyampaikan apa yang Allah katakan. Mendengarnya, Nabi Ibrahim berkata kepada dirinya sendiri, "Tenangkanlah dirimu untuk saat ini." Kemudian malaikat maut mencabut nyawa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dikuburkan di perkebunan Hairun, perkebunan miliknya. Sebelumnya beliau berwasiat agar dikuburkan di sana. Nabi Ibrahim meninggal pada usia 175 tahun dan dimakamkan oleh Ismail dan Ishak. Oke teman-teman, ini dia kisah Nabi Ibrahim part 2 sudah selesai. Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya tentang ujian yang bertubi-tubi yang ia terima. Tapi Nabi Ibrahim tetap sabar, ikhlas, dan yakin, percaya bahwa Allah telah menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Maka kita sebagai manusia biasa, khususnya aku, ketika Allah memberikan ujian yang tiada henti, itu karena Allah yakin bahwa kita akan mampu melewatinya. Semoga ujian yang kita hadapi saat ini adalah untuk kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik atau yang kita inginkan, atau Allah mengangkat derajat kita. Amin amin ya robbal alamin. Seperti biasa, aku mohon maaf kalau aku ada salah kata atau ada informasi aku yang kurang pas. Aku mohon banget teman-teman tolong bantu koreksi di kolom komentar supaya kita sama-sama tahu, kita sama-sama belajar yang nantinya akan memperkokoh dan memperkuat keimanan kita. Amin amin ya robbal alamin. Kalau teman-teman suka video ini jangan lupa like-nya, jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman tahu kalau aku upload video baru. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.